Pagi hari ia tersenyum, tapi malamnya menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa bersalah. Bagaimana tidak, seseorang telah tidur di sampingnya. Om besar bilang, kamu anak baik Lani, tapi jangan ganggu ibu dulu ya. Ibu milik dia sekarang. Genderuwo mengerang, tubuhnya terbakar tapi tidak hilang. Genderuwo itu berteriak, akar belum mati. Selama pohon itu hidup, aku abadi. Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Ada yang lebih mengerikan dari rumah kosong, yaitu ketika rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Dan ada yang lebih menakutkan dari makhluk halus, yaitu ketika mereka bisa menyerupai orang yang kita cintai. Di desa kecil di kaki bukit Gunung Kidul, berdiri sebuah rumah tua, dikelilingi kabut, diam, dalam bayangan pohon besar yang warga sebut pohon genderuwo. Pohon yang tak bisa ditebang, akar-akarnya menjalar kemana-mana termasuk ke dalam jiwa orang yang lemah. Dina, suaminya Arif, dan putri kecil mereka Lani, tiba di sebuah rumah tua di lereng perbukitan Gunung Kidul. Itu rumah peninggalan kakek Arif. Sudah belasan tahun kosong, berdinding kayu jati tua yang mulai lapuk, dengan halaman belakang yang dipenuhi semak dan akar menjalar. Di sana berdiri sebatang pohon besar, hitam, batangnya bengkok seperti tubuh melilit. Warga sekitar menyebutnya pohon genderuwo. Seusai tasyakuran pindahan rumah, Pak Bardi, tetangga mereka, berkata lirih, kalau malam, jangan buka jendela, Bu. Jangan jawab kalau ada yang ketuk, walau suaranya seperti anak kecil atau suara suami sendiri. Dina hanya tersenyum sopan, tapi wajahnya menyimpan rasa gelisah. Arif menganggap ucapan Pak Bardi hanya cerita kampung. Sementara Lani, sejak turun dari mobil sudah menunduk. Dia mengenggam boneka kainnya erat-erat. Malam pertama, hujan turun rintik-rintik. Rumah itu berderit setiap kali angin berhembus. Dina mencoba tidur, tapi Lani terbangun. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip menatap plafon. Lani berbisik takut. Ayah, itu ada kakek besar di atas. Arif naik ke loteng membawa senter, tapi tidak ada apa-apa. Hanya sarang laba-laba dan bau anyir. Tapi di pojok ruangan, Arif melihat sesuatu. Segumpal rambut hitam kasar menempel di lantai. Dan di dekatnya, bekas cakaran panjang di papan kayu. Ia tidak bilang apa-apa kepada Dina. Hanya bilang, mungkin tikus. Tapi malam-malam berikutnya, suara langkah berat sering terdengar dari atas kamar. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang mondar-mandir, menunggu waktu. 3 minggu setelah mereka pindah ke rumah warisan, Arif mendapat tugas dinas keluar kota. Ia pamit pagi hari, mencium kening Dina dan memeluk Lani. Mobilnya menjauh di antara kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Hari itu berjalan sunyi, sepi. Lani tidur lebih awal. Dina duduk di ruang tamu mendengarkan radio pelan. Hujan mulai turun. Lalu, suara pintu depan terbuka. Dina terlonjak kaget. Loh, Mas Arif, kok udah pulang? Di ambang pintu berdiri sosok Arif. Pakaiannya sama, tubuhnya sama, tapi wajahnya pucat. Matanya merah seperti habis menangis atau kurang tidur. Senyumnya lebar, bahkan terlalu lebar.
Tapi Arif hanya diam saja. Dina ragu sejenak, tapi ia mengangguk mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin dia kecapean, atau mungkin terlalu lelah, ucap Dina dalam hati. Mereka lalu makan malam bersama. Tapi Arif tak menyentuh nasi. Ia hanya memandangi lauk daging ayamnya, lalu menjilat bibirnya. Dan saat Dina pergi mencuci piring, Arif memungut potongan tulang dan menggigitnya perlahan sampai retak. Malam itu, mereka tidur sekamar. Dina memejamkan mata sambil menggenggam tangan Arif. Tapi tangannya terasa sangat dingin, seperti baru keluar dari sumur. Saat lampu dimatikan, Dina membalikkan badan. Ia merasa ada yang mengendus rambutnya. Nafasnya berat, tercium bau perengus dan bau lumpur busuk. Sementara itu, Lani terbangun di kamarnya. Ia merasa sedang diawasi. Dari balik ventilasi, ia melihat mata merah mengintip dari plafon. Lani berbisik ketakutan. Itu bukan ayah. Keesokan paginya, Dina bangun. Tempat tidur kosong, tidak ada Arif. Tak ada suara pintu dibuka, tak ada jejak sepatu. Ia turun ke dapur, tak ada siapapun. Cemas, Dina menelpon suaminya. Aku masih di perjalanan ini. Tadi pagi sempat hujan badai. Kenapa? Suara Arif dari telepon. Oh, enggak mas, cuma nanya aja. Tangannya gemetar. Ia mematikan panggilan. Di kamar, Lani berdiri menghadap dinding. Ia lalu menunjukkan gambar yang ia buat semalam. Gambar itu sesosok pria tinggi besar, wajahnya kabur seperti dicoret paksa. Di sekelilingnya ada jejak darah. Di bawah gambar itu tertulis dengan krayon merah, "Bukan ayah." Dina masih mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ia terlalu stres, atau mungkin hanya mimpi. Tapi saat ia merapikan selimut, ia menemukan bekas jejak tangan besar dan hitam di atas sprei. Ada gumpalan rambut kasar dan bau perengus yang belum hilang. Dan dari bawah ranjang, terdengar suara nafas berat seperti binatang tertidur. Sejak malam itu, Dina menjadi pendiam. Matanya lelah, ia mulai sering lupa. Pagi hari ia tersenyum, tapi malamnya menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa bersalah. Bagaimana tidak, seseorang telah tidur di sampingnya, memeluknya, menciumnya, seseorang yang memakai tubuh suaminya. Tapi bukan. Namun, hatinya tak siap untuk mengakui itu. Lebih mudah percaya bahwa semua itu hanya mimpi, atau bahwa Arif memang benar-benar pulang malam itu. Lani, anaknya, justru semakin curiga. Ia tidak mau tidur di kamar lagi. Dia minta tidur di dekat dapur, membawa bonekanya dan senter kecil. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara-suara cakaran di dinding, suara geraman dari loteng. Suatu malam, Lani melihat ibunya berdiri di dapur menghadap kulkas. Lama, diam, tak bergerak. Lani berbisik, "Bu?" Dina tak menjawab. Ketika Lani mendekat, ia melihat ibunya menggigit tulang mentah. Giginya berdarah, tapi ia tersenyum seolah tak merasakan apapun. Keesokan paginya, Dina dengan datar dan canggung menjelaskan kepada Lani. "Tulang itu mungkin ibu ngigau, nak. Jangan takut ya, ibu lagi capek." Tapi matanya merah, dan di bawah kuku jari tangannya masih ada sisa daging mentah semalam. Dina mulai sering bicara sendiri. Kadang ia menyanyi lagu lama, pelan. Lani sering mendengar ibunya menyebut, "Rif,
jangan pergi lagi. Tapi suaranya seperti bukan suara ibunya, lebih berat, lebih serak. Dan kadang di malam tertentu, Lani mengintip dari celah pintu. Dia melihat ibunya berdiri di langit-langit. Tubuhnya terbalik, rambutnya menjuntai ke bawah. Wajahnya menghadap ke lantai dan tersenyum. Om besar bilang, kamu anak baik, Lani. Tapi jangan ganggu ibu dulu ya. Ibu milik dia sekarang. Dina tak lagi sepenuhnya Dina. Dan Lani hanya anak kecil yang mencoba menyelamatkan satu-satunya orang yang ia punya sekarang. Lani mengambil ponsel ibunya. Ia menggulir daftar kontak. Ada satu nama yang ia kenali dari acara tasyakuran pindah rumah beberapa minggu lalu. Ustadz Mahfud. Orang yang memimpin doa malam itu. Nomornya masih tersimpan. Dengan tangan gemetar, Lani menekan tombol hijau. Suara di seberang menjawab pelan, dan Lani hanya berkata, Pak Ustadz, tolong ibu saya kesurupan. Keesokan malam, Ustadz Mahfud datang bersama 2 santrinya. Mereka membawa air doa, sajadah, dan segenggam tanah dari pemakaman tua. Ketika mereka masuk rumah, suhu di dalam langsung berubah dingin seperti lemari es. Dinding rumah bergetar sendiri, dan jendela tertutup rapat tanpa disentuh. Ustadz Mahfud berkata, makhluk itu sudah melebur dengan tubuh ibumu, nak. Dina duduk di kursi ruang tamu, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar. Terlalu lebar hingga sudut mulutnya robek sedikit. Ustadz Mahfud mulai membacakan ayat-ayat suci. Saat kalimat kedua dilantunkan, Dina menjerit, tapi bukan jeritan manusia. Jeritan itu dalam, berat, dan seperti keluar dari tenggorokan binatang. Dina berteriak, "Ini tubuhku, aku sudah di sini." Lani lalu masuk membawa selembar foto lama, foto Arif dan Dina waktu muda. Bu, ini ayah yang asli. Dina yang sudah dikuasai genderuwo menoleh. Wajahnya bercampur 2. Setengah wajahnya Dina, setengah wajahnya genderuwo. Tapi matanya menangis. Dina berkata pelan seolah sadar. Arif, aku kotor, aku biarkan dia masuk. Tiba-tiba, tubuhnya menyerang dirinya sendiri. Tangannya mencakar perutnya, punggungnya melengkung. Konflik batin dan jasad. Pertarungan antara cinta yang tersisa dan kuasa yang mengakar. Ustadz Mahfud menempelkan tangan ke kepala Dina. Dengan nama Allah, keluarlah kau jin laknat. Tubuh Dina menggigil keras. Dan mulutnya keluar asap hitam pekat membentuk wajah makhluk besar. Genderuwo itu tertawa. Dina roboh tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, kotor, mata tertutup. Tapi detak jantungnya masih ada. Dari belakang kursi, 2 tangan besar dan hitam keluar. Seolah tubuh Dina menjadi pintu. Dan dari dalamnya, genderuwo itu merobek jalannya keluar. Santri pertama terpental ke dinding dan pingsan. Santri kedua terbakar separuh tubuhnya oleh angin panas yang tiba-tiba keluar dari ruang dapur. Ustadz Mahfud berdiri tegak, meski darah mengucur dari hidung dan telinganya. Dengan sisa tenaga, dia mengambil air doa dan menyiram wajah makhluk itu. Genderuwo mengerang. Tubuhnya terbakar, tapi tidak hilang. Genderuwo itu berteriak, Akar belum mati. Selama pohon itu hidup, aku abadi. Lani berkata dengan tegas, Aku tahu akar itu, Pak Ustadz. Itu ada di belakang rumah. Tangannya menggenggam korek api dan sebotol bensin kecil.
Lani berlari keluar menuju pohon besar tempat makhluk itu bersemayam. Di belakangnya, genderuwo meraung dan mengejarnya, menyeret kaki yang sambil terbakar. Ustadz Mahfud mengangkat tangannya. Allahu Akbar! Dan dari tanah, petir menyambar, membelah pohon itu saat Lani menyiramkan bensin dan menyalakan api. Pohon menyala, terbakar merah. Suara teriakan dan jeritan jin meledak dari dalam tanah. Begitu api membakar batang pohon itu, jeritan terdengar dari dalam tanah. Bukan satu, tapi banyak, seperti ratusan jiwa disiksa bersamaan. Lani mundur pelan-pelan, tapi tiba-tiba tanah di bawah pohon retak. Dari dalamnya muncul sebuah lengan manusia mengeras, terbakar. Menyusul kemudian tulang belulang, sepatu, dan sepotong jaket. Itu ayah, Lani berteriak. Jasad Arif terkubur dalam akar, tertawan sejak malam ia pergi. Dina telah tidur dengan sosok yang memakan wujud suaminya. Makhluk itu menyamar dengan sempurna dan cinta Dina yang lemah menjadi pintu masuknya. Saat pohon tumbang dan abunya menyebar, bayangan hitam di atas atap rumah lenyap. Lani untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu menangis. Kadang yang paling menakutkan bukan makhluk dari dunia lain, tapi kesepian yang dibiarkan tumbuh terlalu dalam. Karena dari sanalah kegelapan sering menemukan jalannya. Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.